hasil kajian dari BPS pun mengatakan untuk mendapatkan rumah murah di Jakarta Pusat itu udah semakin sulit. Harganya misalnya untuk di Jakarta Pusat, harga per meter tanah itu bisa 100 juta sampai 150 juta per meter. Nggak terbayangkan itu. Untuk buat pos satpam aja bisa 200 juta kali. Ini menunjukkan karena kotanya makin mahal di tengah, orang sudah tidak mampu tinggal di tengah kota, akhirnya tinggalnya di pinggiran. Ya, dulu kalau saya kan tinggalnya di pinggiran juga, diskotik mewah di Singapura. Ya, di sisi kota seetik, mepet sawah di sisi Gunung Kapur. Gitu ya. Saya merasakan rumah-rumah murah makin lama makin jauh. Kemudian karena rumah murahnya yang terjangkau itu jauh, makin mahal, makin lama di perjalanan. Otomatis ada implikasi kota ini akan ditinggalkan oleh penduduknya di tengah kota itu. Pada tahun 2018, Jakarta mencetak rekor, katanya ini data dari Pak Anies dulu waktu menyusun RDTR, bahwa kota ini sudah mencetak kehilangan lebih dari 280.000 penduduknya keluar dari tengah kota itu. Ini udah kalau tinggal di tengah kota itu kayak lagu dangdut lah, antara tahan mana dan mana tahan itu, karena biaya yang mahal. Ujungnya kita lihat beberapa perkantoran pun sudah mulai mati. Sekarang udah banyak kelihatan mati pusat perdagangan di Jakarta itu ya. Contoh Roxy, Roxy itu mati. Suryo Pranoto mati. Semanggi mati. Blok M mati. Di Cideng mati. Begitu banyak yang mati di Jakarta. Maksud saya tuh pusat-pusat perbelanjaan tuh makin lama makin mati, makin kosong karena penduduknya nggak ada. Siapa yang mau tinggal di tengah kota lagi? Karena sudah tidak nyaman. Kita lihat aja lah. Mana lagi yang masih bertahan? Blok M mati, Semanggi mati, terus apa lagi? Yang banyak yang mati ini kan sudah, kecuali Tanah Abang lah. Semua saya amati beberapa tempat itu udah tidak ideal lagi, sudah mulai kosong. Artinya apa? Ada potensi, itulah yang menyebabkan ketika infrastruktur dibangun di tengah kota, itu MRT pun readership-nya tidak akan bertambah kalau misalnya tidak ada penduduk. Nah, di tahun yang sama, office vacancy-nya juga makin tinggi, sudah 20%. Coba aja lihat, cek gedung-gedung yang sekarang, banyak yang kosong, apartemen yang kosong. Nah, akibatnya kan kita tahu, lihat nih, udah kayak kue donat lah. Kue donat itu ibaratnya Jakarta Pusat itu hanya sekitar 1,1, sementara yang lainnya menyebar ke Jakarta Timur, Jakarta Barat, dan keluar dari kawasan pusat. Ini otomatis, kalau misalnya Mas Agus suka nanyain, ini tata ruangnya. Ya, sejarah tata ruang Jakarta itu dulu karena selalu ada di Jakarta Pusat dan berkembang ke arah Jakarta Selatan, karena dituduh dianggap wilayah paling nyaman, sekarang udah nggak ideal lagi. Jakarta Pusatnya makin padat, makin mahal, makin tidak kuat, bergeser ke Jakarta Selatan, dan di dalam rencana tata ruangnya dikatakan pusat perdagangan jasa dan kegiatan perkantoran ini semua ada di Jakarta Pusat dan ada di Jakarta Selatan. Otomatis itulah yang selalu dikatakan pola pergerakan kita makin lama makin terkonsentrasi di wilayah Jakarta Pusat maupun Jakarta Selatan.